Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Daru Amantara Ramadhani, mahasiswa KKN dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Padepokan 31 dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Epsilandri Septiarini, SEMM, dan lokasi KKN saya di Desa Jatingarang, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Nah, dalam video ini saya akan sharing-sharing dan sedikit menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan jika mengalami gejala COVID-19 atau hasil tes COVID-19 menunjukkan positif. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, kenali dulu gejalanya. Gejala COVID-19 itu macam-macam tergantung dari orang atau individu masing-masing. Nah, gejalanya biasanya yang ringan itu ada yang ringan yang sering terjadi atau umum itu demam, kemudian batuk kering, dan badan terasa lelah atau kelelahan. Kemudian untuk gejala yang sedikit tidak umum atau agak jarang yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri di badan, jadi otot rasanya seperti pegal-pegal. Kemudian nyeri tenggorokan, bahkan sampai sakit bisa jadi. Kemudian diare, konjungtivitis atau mata merah, kemudian sakit kepala, hilang indera perasa atau penciuman atau sering disebut anosmia. Kemudian muncul ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Kalau untuk gejala seriusnya, biasanya yang dijumpai itu kesulitan bernafas atau sesak nafas, kemudian nyeri dada atau dada seperti tertekan. Kemudian ada hilang kemampuan berbicara atau bergerak, itu yang parah. Nah, kalau kita mengalami gejala-gejala tersebut yang parah itu, segera cari bantuan medis. Jika memang mengalami gejala serius ini, wajib hubungi dokter agar diberikan petunjuk-petunjuk apa yang harus kita lakukan dan apa yang sebaiknya kita konsumsi lah, misalnya makanan atau obat-obatannya. Nah, rata-rata gejala ini akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini, tapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi. Nah, yang selanjutnya yaitu yang harus dilakukan jika mengalami gejala COVID. Nah, kalau sudah terasa gejala-gejalanya seperti sakit tenggorokan atau bahkan sampai hilang indera penciuman, sesak nafas, ya tapi mungkin saya menjelaskan di sini gejalanya yang umum sampai yang sedang saja. Kalau yang gejala serius itu kan sudah pasti harus ke rumah sakit. Yang pertama itu tetap berada di rumah, jadi sebisa mungkin jangan pergi-pergi dulu lah, hindari bertemu dengan orang. Sebaiknya lebih baik itu kita sendiri, benar-benar sendiri agar tidak menulari orang lain. Misalnya kita benar-benar terjangkit virus COVID-19. Kemudian yang kedua, memisahkan diri dari orang lain ketika sakit atau menghindari kerumunan. Ya, ini pasti. Kita jangan sekali-kali ketika merasakan gejala COVID, langsung kita pergi kemana-mana, bertemu dengan teman-teman, nongkrong, ngumpul. Sebaiknya jangan dulu, lebih baik kita di rumah saja demi kebaikan bersama. Kemudian yang ketiga, konsultasi dengan dokter tentang keadaan Anda. Nah, ini penting. Jadi, apapun keadaan Anda, apapun yang Anda alami, konsultasikan dengan dokter, karena dokter yang tahu apa yang harus dilakukan atau tindakan apa yang dibutuhkan untuk menangani gejala-gejala Anda ini. Yang keempat, selalu taati protokol kesehatan. Ini juga penting, karena di saat pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan benar-benar membantu kita agar penyebaran virus COVID ini tidak berlangsung dengan masif, dengan cepat, dan lebih parah dari yang kita harapkan. Sebaiknya sih tidak usah menular lagi, sehingga pandemi ini cepat selesai. Harapannya begitu, dan semoga saja. Kemudian yang kelima, hindari berbagi barang pribadi dengan orang lain. Nah, karena virus ini kan bisa menular melalui mana saja, bisa dari benda-benda yang kita sentuh, benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, lebih baik kita memakai barang-barang
pribadi untuk diri kita sendiri saja, jangan berbagi dengan orang lain. Misalnya handuk, kemudian piring, sendok, alat-alat makan itu sebaiknya kita punya sendiri, kita pakai sendiri. Kemudian yang keenam, makan makanan yang sehat, minum air putih yang cukup, dan istirahat yang cukup juga. Bila perlu bisa dibantu dengan suplemen makanan dan vitamin. Nah, makanan ini sangat membantu untuk pemulihan dan meningkatkan imunitas tubuh kita saat diserang atau mengalami gejala COVID-19. Dibantu dengan suplemen dan vitamin tentunya ini akan sangat baik dan sangat cepat untuk memulihkan tubuh kita. Nah, yang selanjutnya, nah ini yang harus dilakukan jika hasil tes positif COVID-19. Yang pertama, cari bantuan dokter atau layanan kesehatan. Nah, ini sudah pasti karena kita ini sudah dipastikan terjangkit virus COVID-19, jadi kita harus dapat penanganan dari dokter dan layanan kesehatan yang paling dekat dengan kita. Dan paling cepat lah bisa untuk merawat kita, jadi kita tidak asal-asalan gitu penanganannya. Kemudian yang kedua, lakukan isolasi mandiri. Nah, ini di rumah saja, jangan kemana-mana sampai minimum 1 minggu atau 14 hari malah. Kemudian yang ketiga, putuskan siapa yang merawat Anda. Nah, misalkan Anda sakit, kemudian kesulitan untuk melakukan kebutuhan-kebutuhan Anda. Nah, ini pilih orang yang benar-benar masih muda, yang kuat, dan tidak punya penyakit bawaan atau komorbid. Jadi yang benar-benar jika terjangkit pun tidak masalah untuk merawat Anda. Misalnya kakak Anda yang masih muda atau adik Anda mungkin yang sudah agak dewasa. Jadi pastikan jangan orang yang kira-kira imunnya lemah. Kemudian yang keempat, perhatikan jenis perawatan yang dibutuhkan. Nah, ini harus dikonsultasikan dengan dokter. Jangan, saya merasa seperti ini, saya minum ini aja, nanti juga sembuh. Atau malah jangan nggak sama sekali minum obat, cuma didiamkan saja. Nanti kalau gejalanya makin parah malah susah sendiri. Kemudian yang kelima, waspadai gejala yang muncul. Nah, kalau misalnya gejalanya kok makin lama makin parah, nah ini lebih baik kita konsultasi ke dokter, kemudian minta untuk dirawat di rumah sakit. Misalnya kalau kita sudah sesak nafas, nah itu kan wajib atau harus ada penanganan dari dokter dan fasilitas kesehatan yang mencukupi. Kemudian yang keenam, yang terakhir, persiapkan diri untuk efek jangka panjang. Nah, dari jika terkena COVID ini pasti akan ada efek jangka panjangnya. Misalnya kita sedang bekerja nih, kemudian kita terjangkit COVID, sedangkan kerjaan kita masih menumpuk dan panjang. Nah, ini harus kita persiapkan. Jadi sebaiknya selagi kita masih sehat, kita jangan menunda-nunda pekerjaan kita, misalnya seperti itu. Karena kalau tiba-tiba kita sakit, kemudian kerjaan menumpuk, nanti susah bagaimana itu cara menanganinya. Nah, mungkin itu yang harus dilakukan jika positif COVID-19. Nah, ini terakhir dari saya ada sedikit untuk Anda semuanya ini yang menyaksikan video ini. Mari kita kendalikan ego dan saling menjaga diri sendiri, keluarga, dan semua orang terdekat kita. Dengan peran masing-masing kita bisa ikut serta untuk mengalahkan pandemi COVID-19 ini, sehingga kehidupan dapat menjadi lebih baik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih. Salam dan bahagia.